الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين حنفاء ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده عباد الله اسمعوا قول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak penghujung tahun 2019, dunia global telah menghadapi situasi yang sangat luar biasa. Akibat ditemukannya coronavirus yang kita kenal dengan COVID-19, segala kondisi menjadi berubah. Berbagai kebijakan yang tidak biasa diterapkan, baik dalam skala global ataupun skala nasional ataupun lokal, bahkan di dalam skala rumah tangga pun ada aturan yang baru yang diterapkan. Tidak pernah disangka-sangka oleh manusia. Pada zaman dahulu sebelum terjadi COVID-19, semua negara berlomba-lomba untuk memberikan kemudahan perjalanan bagi orang-orang asing dalam rangka memberikan fasilitas bagi para wisatawan demi mendongkrak sektor industri pariwisata yang menjadi salah satu acuan atau yang menjadi salah satu tangga ekonomi setiap negara pada era modern. Akan tetapi sejak adanya wabah pandemi COVID-19, segala fasilitas kemudahan, segala hal yang selama ini diberikan secara cuma-cuma oleh berbagai negara untuk mengundang para wisatawan, semua itu sudah tidak diberlakukan lagi. Perpindahan antar negara semakin sulit, bahkan perpindahan antar daerah dalam satu negara juga demikian. Sebagaimana kita rasakan ketika kita berangkat dari Indonesia ke sini, betapa sulitnya. Ketika pulang juga demikian. Kalau pada masa sebelum pandemi, setiap saat bisa kita pulang, setiap hari ada pesawat penerbangan. Pada saat ini berbagai macam kesulitan kita hadapi. Ini adalah situasi yang sangat luar biasa. Bahkan rumah-rumah ibadah, kalau pada masa sebelum pandemi, masjid-masjid di dalamnya terdapat banyak orang yang sholat, ataupun rumah-rumah ibadah yang lainnya, pada saat ini di masjid yang seharusnya kita merapatkan barisan atau berpangku tangan antar sesama kita, ketika terjadi pandemi COVID-19, semua itu tidak bisa kita lakukan lagi. Dan secara khusus kita berada di Phnom Penh ataupun di Kamboja, barangkali sudah lebih daripada 2 bulan kita tidak bisa melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah, padahal ada ayat, ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun karena adanya darurat COVID-19, semua itu tidak bisa kita lakukan lagi. Sebagian penganut agama yang lain yang bisa melaksanakan ibadah secara daring, mereka laksanakan secara daring. Bahkan kalau seandainya tidak bisa mereka laksanakan secara daring, maka mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan mereka. Bahkan kita menyaksikan dan kita mendengar bagaimana kasus yang terjadi di India. Ketika ritual agama dibebaskan, maka terjadilah sebuah situasi yang tidak bisa mereka kendalikan. Hingga saat ini masih kita mendengarkan kabar tentang mereka. Ibadah Allah kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerugian ekonomi sudah tidak bisa kita hitung.
kerugian jiwa sudah sangat banyak sekali. Bahkan WHO mencatat hingga hari ini dari total 100 juta lebih kasus positif COVID-19, sekitar 3,3 juta itu sudah meregang nyawa. Untuk kita di Indonesia, dari total kasus lebih daripada 1 juta, 47.000 sudah meregang nyawa, gugur karena COVID-19. Masalah ekonomi, banyak perusahaan yang bangkrut, para karyawan yang PHK, usaha-usaha yang gulung tikar, bahkan bagi orang-orang yang tidak merasakan secara ekonomi, tidak merasakan juga secara fisik, bahkan secara sosial pun mereka ikut merasakan betapa banyak suami yang tidak bisa ketemu dengan istrinya, anak yang menanggung rindu tidak bisa bertemu dengan orang tua, atau orang tua yang menanggung sedih karena tidak bisa menghadap atau tidak bisa berhadapan dengan anaknya. Ini adalah sebagai bagian daripada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Yang kita tidak tahu bahkan ketika vaksinasi COVID-19 pun sudah diberlakukan, kita juga belum bisa memastikan kapan wabah ini akan selesai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang Allah tunjukkan kepada kita, dari peristiwa atau ujian yang sedang kita hadapi, apa sih yang dapat kita petik? Apa sih hikmahnya yang Allah inginkan dari kita? Karena kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di atas muka bumi atau di dalam kolong langit ini melainkan atas izin, atas ilmu dan atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tiadalah ada, kata Allah Subhanahu wa taala, suatu musibah pun di atas muka bumi atau bahkan pada diri kalian melainkan sudah ada di dalam kitab catatannya, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum semua itu kami wujudkan. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadid 22. Sebagai orang yang beriman kita meyakini bahwa sekecil apapun peristiwa yang terjadi itu berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu peristiwa pun yang di luar kendali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebagai bentuk keyakinan kita bahwa segala takdir baik dan buruknya datang daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi daripada rukun iman yang kita yakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Antu'mina billahi wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman bahwa semua takdir baik dan buruknya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai orang beriman pula kita meyakini bahwa tidak ada suatu peristiwa pun yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberlakukan di atas muka bumi ataupun di langit, melainkan di belakangnya ada hikmah dan pelajaran yang Allah inginkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada suatu peristiwa pun yang berlaku di langit ataupun di bumi atau di antara keduanya, melainkan di belakangnya terdapat hikmah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan tidak ada hikmah di balik peristiwa adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Artinya dia kafir, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sejenak kita renungi beberapa hikmah di balik pandemi COVID-19 ini yang dapat kita petik. Yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandemi ini mengajarkan kepada kita tentang bahwa musibah itu adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk merenung, untuk melakukan introspeksi diri. Kalau seandainya saat ini dunia global diuji dengan ujian yang sulit bagi mereka untuk menghadapinya, artinya seharusnya dunia global mulai merenung. Seharusnya dunia global, seluruh bangsa yang ada di dunia ini harus mulai berpikir, kenapa semua ini bisa terjadi? Karena tidak ada sebuah peristiwa yang terjadi melainkan atas kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dan barangkali tidak ada di antara kita tidak kenal dengan Mike Tyson, seorang petinju legendaris
yang sampai saat ini dari yang kecil sampai yang tua masih kenal dengan beliau. Beliau mengatakan, kalaulah seandainya mereka tawarkan Islam kepadaku sebelum aku masuk penjara, maka niscaya aku tidak akan sama sekali meyakini Islam. Karena bagiku, kata dia, sebelum masuk penjara, hidup itu adalah dengan pura-pura, dengan bersenang-senang, dengan perempuan, dengan alkohol, dengan segala glamornya kehidupan dunia. Bagi dia kenikmatan atau hakikat yang sesungguhnya adalah itu. Tapi kemudian kata dia, ketika aku masuk penjara dan kemudian egoku mulai hancur dan kemudian jiwaku mulai berangsur bersih, maka saat itu ditawarkan Islam kepadaku dan Islam kemudian menyelamatkanku, kata dia. Dengan masuk penjara, dengan hukuman, kalau orang memandang penjara itu adalah hukuman, dengan dimasukkan ke dalam bui, dia mendapatkan karunia daripada Allah SWT. Itu adalah buah daripada perlindungan. Kadang-kadang Allah SWT sengaja mengirimkan kepada kita berbagai bencana, berbagai cobaan yang tidak sanggup untuk kita hadapi, dalam rangka mengingatkan air yang kalian berdua. Maka kemudian kata Mikasan apa? Sekarang kata dia, kalaulah seandainya ditawarkan kepadaku antara penjara dengan Islam tapi di penjara, dengan kenyamanan yang pernah aku rasakan sebelumnya, tapi tanpa Islam, maka niscaya aku akan memilih Islam dan penjara, kata dia. Nikmat yang luar biasa, berangkat dari sebuah perlindungan, berangkat daripada sebuah musibah. Maka saya tidak satu-satunya contoh yang bisa kita ambil. Seorang penyanyi legendaris asal Inggris, namanya Cat Stevens, Yusuf Islam nama barunya. Dalam usia dia masih belia, dia sudah keliling dunia. Popularitas sudah tidak perlu ditanya, uang sudah tidak terhitung, aset sudah berlimpah. Segala impian dunia dia sudah diwujudkan oleh Allah SWT. Sampai pada suatu hari dia jatuh sakit, terbaring di rumah sakit, tidak sanggup berbuat apa-apa. Maka saat itu dia mulai merenung, untuk apa saya ini? Kesenangan semua sudah dapat, perempuan sudah dapat, apa saja sudah dapat, tapi dia merasa ada sesuatu yang kosong. Maka dari situ dia mulai merenungan. Berawal daripada musibah, dia mulai merenung, maka kemudian Allah berikan kepadanya hidayah sehingga dia ditunjukkan kepada Islam. Beberapa saat setelah dia keluar dari rumah sakit dan dinyatakan sembuh, dia mengumumkan kepada dunia bahwa dia mengundurkan diri, dia pensiun daripada dunia hiburan, dan kemudian dia menyatakan bahwa dia sudah masuk Islam. Alangkah kagetnya para penggemar daripada Cat Stevens ketika itu. Dan dia mengatakan nama dia bukan lagi Cat Stevens, karena dia ingin berhijrah, berangkat daripada sebuah musibah yang Allah tumpahkan kepadanya. Dan sampai sekarang, walaupun dia sudah tidak lagi sebagai seorang yang dahulu, sudah menjadi seorang muslim, dia masih bisa mempengaruhi dunia dengan gaya yang baru, dengan hijrahnya kepada Islam, dengan namanya Yusuf Islam. Berangkat daripada sebuah musibah. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, apa yang Allah timpakan kepada kita adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk merenung, untuk mengaca diri lagi kita, sejauh mana kita sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah SWT yang telah mengirim kita sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran Allah SWT banyak menjelaskan apa yang sudah dialami oleh orang-orang ini, bahwa di antara tujuan musibah yang Allah kirimkan adalah agar kita kembali kepada Allah SWT. Di dalam surat Al-An'am ayat 43 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengirimkan bencana-bencana kepada orang-orang sebelum kalian. Tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah telah dikirimkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'. Dan kami uji mereka dengan kesulitan, dengan kesusahan, la'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah dalam rangka berdoa dengan menundukkan diri kepadanya. Di dalam surat As-Sajdah Allah juga mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la nuziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami
pasti akan menimpakan kepada mereka azab yang ringan. Allah katakan dunia ini adalah azab yang ringan. Kami timpakan kepada mereka pasti kata Allah azab yang ringan di dunia ini sebelum datang azab yang berat. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kata Allah. Jadi ternyata kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, salah satu hikmah yang dapat kita ambil adalah agar kita merenung sejauh mana kita sudah melenceng daripada Allah, agar kita kembali ke jalan Allah SWT. Ini hikmah yang pertama yang dapat kita ambil. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa ternyata musibah seharusnya mengajarkan kepada kita syukur kepada nikmat Allah. Musibah mengganti situasi 180 derajat. Yang sebelumnya sehat, sekarang tiba-tiba sakit. Yang sebelumnya kaya raya, sekarang jatuh miskin. Yang sebelumnya berlimpah kekayaan, sekarang bangkrut, tidak punya apa-apa, bahkan terlilit hutang di mana-mana. Yang sebelumnya mudah, sekarang menjadi sulit. Musibah mengganti kondisi kita. Maka ketika kita mendapatkan suatu musibah, ketika diuji dengan musibah sakit, seharusnya kita sadar ternyata sebelum kita sakit ini, ternyata Allah telah berikan kepada kita nikmat kesehatan yang barangkali nikmat sehat itu jarang kita rasakan, jarang kita sadari, dan jarang kita syukur. Sebelum kita bangkrut, kita masih diberikan oleh Allah SWT kekayaan. Ketika kita bangkrut, seakan-akan itu mengingatkan kita, ternyata sebelumnya saya telah diberikan fasilitas yang banyak oleh Allah, saya telah diberikan kekayaan oleh Allah. Ketika kita dalam kondisi sulit, kita sadar bahwa sebelum kesulitan ini datang, ternyata banyak kemudahan yang telah Allah berikan kepada saya. Artinya, ketika kita ditimpakan musibah oleh Allah SWT, sesungguhnya musibah itu mengingatkan kepada kita akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang jarang atau mungkin tidak kita sadari. Barangkali sebelum itu Allah SWT sudah mengingatkan kita dengan berbagai cara. Ditunjukkan kepada kita orang-orang susah, kita diam saja. Ditunjukkan kepada kita betapa kesulitan itu dirasakan oleh saudara kita cuek saja. Tapi ketika semua cara sudah Allah berikan kepada kita dan kita tidak memberi semua itu, kemudian Allah berikan kepada kita cara untuk mengingatkan yang tidak kita sukai, yaitu dengan dicabutnya nikmat itu. Dan ketika nikmat itu sudah dicabut oleh Allah SWT, maka barulah sadar kita bahwa ternyata selama ini kita telah menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin dan Allah SWT, kita gunakan kesempatan COVID-19 ini untuk mensyukuri nikmat Allah SWT, berbagi dengan sesama kita dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga kaum muslimin yang dapat kita ambil, bahwa musibah yang Allah berikan kepada kita mengingatkan kita akan hakikat dunia yang sesungguhnya. Dunia tidak pernah menjanjikan kepada kita kebahagiaan yang kekal abadi. Dunia tidak pernah menjanjikan kepada kita kesenangan yang tiada henti. Dunia itu sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami pergulirkan antar manusia. Betapa banyak yang kemarin sehat sekarang jatuh sakit. Yang kemarin yang masih hidup sekarang sudah berada di barisan almarhum. Yang kemarin masih bertumbuh dengan kita sekarang tidak bisa lagi bersama kita. Yang kemarin kaya raya bekerja sekarang hina dan papa. Allah pergulirkan di antara kita hari-hari itu. Dan memang itu adalah hakikat dunia. Bahkan kata para ulama, dunia sudah melakukan itu terhadap kita. Dunia menyiksa kita, menyiksa tubuh kita, menyiksa pikiran kita, menyiksa perasaan kita. Kita pun masih sangat mencintai dunia. Maka dengan adanya bencana, dengan adanya musibah ini, Allah ingatkan kita bahwa bukan dunia tujuan kalian. Dunia adalah tempat kalian menabung amanah. Dunia adalah tempat kita menanam, tempat kita memetik, dan tempat kita menuai nanti adalah di alam akhirat. Sebagaimana Allah katakan, "Tsumma tuwaffuna ujurakum yaumil qiyamah." Dan kalian akan diberikan ganjaran kalian secara sempurna pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis tidak cemburu pada kecantikan kita. Iblis tidak cemburu pada ketampanan kita, kepada jabatan kita, kepada kekayaan kita, kepada rumah kita yang mewah, kepada keluarga kita yang bahagia di dunia. Iblis tidak cemburu pada itu semua, tapi iblis cemburu pada
dan rela dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjanjikan untuk kita kenikmatan yang kita abadi yang tidak akan ada habisnya di dalam kehidupan kita di akhirat nanti, dan untuk itulah kita berada di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan hidup dan mati kalian agar kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang terbaik amalnya. Dan Allah katakan juga wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, tiadalah kehidupan dunia melainkan hanyalah kesenangan, hanyalah sikap-sikap saja. Waladdarul akhiratu lahil hayawan, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya pandemi ini mudah-mudahan memberikan kepada kita pengingat bahwa kita di dunia hanya sementara. Jangan terlena oleh dunia, jangan terbudak oleh dunia, karena dunia bukan tujuan kita. Akhirat adalah tujuan kita yang sesungguhnya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya pandemi Covid-19 ini ada hal yang harus kita ingat. Di antara perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pada hari ini adalah yang pertama, kembali dan menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunjukkan rasa kasih sayang dengan sesama kita. Mudah-mudahan dengan kembali kepada Allah dan mencari kasih sayang dengan sesama kita, Allah akan turunkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan demikian Allah pun akan mencabut musibah ini dari negeri kita dan juga dari dunia secara umum untuk seluruh umat manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat, Allahumma idfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal zina wal riba wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin wa fi Burma wa fi Rohingya wa fi Indonesia wa fi Cambodia wa fi kulli makan ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum sahih salihal a'mal, taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana. Kullu amin wa antum bikhair. Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.